Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aydan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala aydan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala aydan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala nabiyyuna Muhammadun, nanti di akhirat ada umat Nabi yang kagak bisa ngeliat wajah Nabi. Kalau udah gak bisa ngeliat, dikhawatirkan gak dapat syafaat Nabi. Boro-boro syafaat memandang wajah Nabi udah ora bisa. Sahabat nanya, ilok ada ya Rasul? Kok sahabat ngomongnya make ilok? Ilokan ada. Umatmu yang mana? Man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang yang apabila namaku diucapkan, lantas dia yang ngedenger ngebetem bae atau ngejedog wae, maka umatku tersebut itulah yang kagak bisa menatap wajahku. Maka oleh karena itu, kalau kita ngedenger nama Nabi kita yang mulia diucapkan, siapa baik itu mah yang ucapkannya mah di mana baik, maka kita jangan ngebetem baik, jangan ngejedog bae, jadi pelahak lohok wae, kebentetan meureun. Kita kudu menjawab dengan membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kita ulangi lagi, awas jawab lo. Gegares wae. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Wa qala aydan man malaka zadan wa rahilatan
tuballighuhu ila baitillah walam yahujja fala alih ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Wa qala Syekh Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi, hisnul amali salah satu asya'a, awaluha ayyara annal amala minallah, wasaniha ayyurida ridallah, wasalisuha ayyabtaghiya sawabahu minallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sehubungan saat ini kita masih dalam suasana lebaran, maka sebelum melanjutkan, AA ingin mengucapkan, kayaknya teh kagak sudi banget. Oh, ya ilok atuh. Oh. Ini nggak hidang. Ya ilok AA ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu ge yang puasa ya yang diterima. Lah iyalah, yang kagak puasa mah apa yang mau diterima? Lah puasa kagak. Ini itu maaf ya, kagak di mana. Kadang orang yang kagak puasa itu lebih repot, lebih sibuk ketimbang yang puasa. Kagak puasa ge ngejak kue mah pang dulunya, belanja pakaian pang dulunya, malu atuh ama yang puasa. No, yang puasa mah ya anteng, no lagi ngehuleng ge dalam rumah, mual tahu ini ngehuleng, cari di Google ngehuleng, sampai kiamat nongtot mual nemu. No, yang puasa mah lagi ngehuleng di rumah. Dia mah belum mau ngejak kue, belum sibuk belanja pakaian, dah kagak gablek duit meureun. Nah ini yang kagak puasa. Udah kagak puasa ge ya, segala nanya lah ke DKM, ke Ustadz, itu lebaran teh hari apa sih? Lebaran teh hari Jumat apa hari Sabtu? Lah kagak puasa makin nanyain lebaran.
Sembayang Id 2:30 udah ngejogrok di masjid. Ngebaguge. Sembayang fardu mah kagak, tahunan. Puasa kagak, sembayang Id 2:30 udah ada di masjid. Takut kagak kebagian tempat. Nangis lagi. Lah, lebaran kagak puasa makin nangis. Nangisin apa empok? Apa? Orang-orang mah nangis ke sedih kena berpisah dari Ramadan. Berpisah dari puasa yang pahalanya luar biasa. Tuh orang-orang mah nangisin itu. Idih kagak puasa makin nangis. Udah gitu ya, mohon maaf ya. Nih, puasa seharian doang ge maksa banget. Kayak orang Mama Kasin mau modar kali itu orang. Lah, emang apa? Lah orang kata awaknya alabatan kagak ada tulangnya ngelempreh wae. Entar-entar ngegelepak. Anaknya menoya sesepedahan, memain ke kawasan, no lihat bapak moyangnya no. Emak-emak moyangnya yang ngelempreh wae modar kali. Abong-abong kata guru menyampaikan sabda Nabi, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya aja orang yang puasa itu jadi nilai ibadah. Ya tidur wae dijadikan dalil. Habis sembahyang subuh tidur. Bangun-bangun 11:30 ngerendam di bak. Nanjat lohor, habis lohor tidur lagi baik. Bangun-bangun 3:30. Buset, itu kalau puasa begitu modelnya. Kayaknya orang lainnya bertahun-tahun kuat. Lah kagak ngelihat matahari pisan. Nih, buat buka puasa aja udah siap-siap 3:30. Ngiler, ngelihat apa geng ngiler. Kebita. Cuman ngelihat tai ayam coklat ya. Ya Allah, dihayal. Ya Allah, itu kalau digulain itu kolak dari 3:30 udah ngejogrok di meja. Kasian banget kolak. Kasiannya bagaimana? Dipelototin, diaduk, ditutup, dibuka, pelototin, diaduk. Begitu air dari jenis air putih, putih dingin, panas, anget, tambah lagi enteh manis, enteh pahit. Kopi manis, kopi pahit, es campur, buset, jus alpukat, jus bernuk ada, belum lagi kembang 7 rupa, menyan segede kepala. Itu amu buka puasa apa mau bebaritan tuh orang? Waktu buka puasa udah dateng nih, udah kagak nyanggup baca doa Allahumma lakasumtu. Wah udah kagak ari udah langsung glekak. Bala-bala udah nggak dikunyah lagi, ditelenin. Kolak udah nggak pakai sendok lagi, ditenggak langsung. Sendok ngegerolong 3 biji ke tenggorokannya orang kerasa. Habis buka puasa nih, orang-orang mah ya buka puasa asal air 1 gelas ama kurma 3, jadi seger. Buset, boro-boro teraweh. Ngomongnya udah kagak nyanggup melotot di depan TV. Orang kebentetan tuh ya, ngemodar-modar aja. Tuh harapan kita mudah-mudahan puasa kita yang full yang gak full diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sangat saya hormatin Ketua Dekem. Hah? DKM. Coba ada yang maju seorang kemarin. Ini tulisannya 3 huruf ini ad-ak-am. Jadi apa coba? Dekem. Lah, emang kagak sekolah apa gua? DKM Masjid Miftahul Huda Bapak Haji Syamsuddin. Sangat saya hormatin Sohibul Wilayah Desa Ganda Mekar
Bapak Lurah Maji Mahmuddin beserta stafnya. Sangat saya hormatin bekas lurah. Lurah ada bekasnya begitu. Bekas lurah Ganda Mekar, Bapak Haji Asmar Latif Syani, Babinsa, Bapak Dadang, Bimaspol, Bapak Giri, Ketua DBD. Ketua DBD mah dirawat, Bang. BPD Haji Darta Mulyana. Sangat saya hormatin Bapak Haji Usman, Polsek Bapak Maman, Tokoh Pemuda Bapak Adi Rohadi. Sangat saya hormatin. Baca ini doang ya sampai lohor, Bang. Saya mau ceramah, ayo ngedeluk gue baca ini. Saya baru ngalamin begini. Nyiksa panitia ini. Sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi bil khusus. Khususon aiku khosisu, khususon adalah para calon tamu-tamunya Allah. Mana orangnya? Ini ngeronyok wae. Lah ini ada 6. Berapa orang? Iya. Calon tamu Allah. Calon tamunya baginda Rasulullah. Calon tamunya para kekasih-kekasihnya Allah. Yaitu yang pertama Bapak Rahmat Rodiansyah, Ibu Minah Mintarsih. Yang ketiga Bapak Bambang Nurdiansyah. Yang keempat Ibu Mia Rahmawati. Yang kelima Ibu Aminah. Lohor sampai ini mah nggak dibaca, kasihan, boleh nyatet kayak bocah TK. Yang keenam Ibu Sani, yang ketujuh Ibu Nyina, dan yang kedelapan Ibu Hajah Layah. Nyok, kita doain nyok. Yang mana kita tahu dewek, ngumpulnya kita di masjid ini adalah untuk mendoakan saudara-saudara kita, para calon tamu-tamu Allah. Sebab al-hujjaj duyufur rahman. Orang yang ibadah menunaikan ibadah haji itu adalah tamu-tamunya Allah. Tamu Allah, wa teh tamu Allah, ence tamu Allah, ndek tamu Allah. Intinya kita ngedoain. Sebab kan kita tahu beliau-beliau ini mau berangkat ke sono. Ke sono. Kemana? Ke Rawajulang, ke Mekah dan Madinah. Mau ngapain? Mau ngerongsok. Ngerongsok maka Israel sono. Mau menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh, atau ibadah umroh dan ibadah haji. Nah, kita gelombang keberapa ini? Kedua, berarti gelombang kedua masih haji tamattu. Haji tamattu itu mendahulukan umroh dulu baru haji. Kayaknya teh kagak penting. Gue mah kagak mau ngedengerin aja, nggak penting. Nih, timbul tanda tanya di hati kita. Emang apa sih orang yang mau berangkat haji, orang yang mau berangkat umroh, lelaguannya kayak begini?
Pak Lurah, nih laguannya kayak begini nih. Ya kan? Timbul tanda tanya di hati kita, ngapa orang yang ibadah haji, ibadah umroh lelaguannya kayak begini? Tahu lelaguan? Ini norak. Selalu mengadakan halal bil halal. Nih, saya bahas. Saya mau serius, ntar abang ngantuk empok. Diajak serius mengantuk. Ibadah haji atau ibadah umroh itu hak Allah. Tapi sebelum hak Allah itu dilaksanakan, ada yang lebih dulu harus dikerjakan. Apa itu? Hakul adami. Hak kepada sesama manusia. Makanya diadakanlah halal bil halal. Terus ada apa di dalam halal bil halal? Nih, ngantuk yakin. Udah kemerkaan, tadi datang makan, sekarang ngemil. Jadi gegares wae. Tuh. Nih ya. Ada 3 hal di dalam acara halal bil halal. Yang pertama, ada yang namanya istibro. Apa coba istibro? Ya kan di bawah perut dikit. Itu bro, Bang. Istibro itu meminta maaf dan kita artinya bagaimana? Saling memaafkan. Kayak kita kemarin lebaran kan saling memaafkan. Tapi maaf, ketika kita kemarin lebaran baru kita minta maaf, kita langsung berbuat dosa. Mana? Ketika kita nyuguhin saudara kita yang silaturahmi ke kita, disuguhin kue kongwan. Begitu dibuka dalamnya rengginang. Kan itu udah ngederakain orang kan? Lah, makanya jujur itu sulit. Jujur itu susah. Kalau emang rengginang jangan ditaruh di kongwan, ngapa? Tuh. Ada peribahasa mengatakan kenapa kita harus meminta maaf dan memaafkan? Buat orang calon haji supaya gampang ntar ibadah hajinya, supaya lancar ibadah umrohnya. Tuh. Mangkaning. Hampura takut ada mangkaning nih. Hampura ya. Nih, mangkaning manusia itu ada dauhan begini, Haji Samsudin. Sebaik-baiknya manusia ada potensi mengecewakan. Pak Lurah. Sebaik-baiknya manusia itu ada potensi mengecewakan. Bukan karena dia itu jahat, tapi karena faktor manusia. Kenapa? Manusia mau lepas daripada al-insanu mahallul khoto'i wan nisyani. Manusia itu tempat salah dan lupa. Salah baik bukan setan, bener baik bukan malaikat. Manusia mah entar bener entar salah. Kadang bener ge disalah. Itu manusia. Man kanat hasanatuhu masawiyahu. Manusia itu benernya aja salah, apalagi salahnya. Nih maaf, manusia air dingin dipanasin, udah panas pengen didinginin, itulah manusia. Dia berak di empang dimakan lele jumbo udah gede dimakan sama dia. Jadi pada hakikatnya dia teh makan tai di dia. Itulah manusia. Tuh. Istibro. Ada peribahasa mengatakan tak ada gading yang tak retak. Lah boro-boro gading Lurah, kaki kita Haji Usman pada meletak kan? Tuh. Artinya bagaimana? Nggak ada manusia yang kagak punya salah. Manusia itu pasti punya salah.
Makanya melalui acara ini kita tadi udah ngedenger salah satu sambutan dari calon-calon haji. Apa katanya? Meminta maaf. Supaya ngapa? Enteng ntar ibadah hajinya, enteng ibadah umrohnya lancar. Yang kedua, di dalam halal bil halal itu ada yang namanya istihlal. Coba, apa coba istihlal? Ya, ini norak nggak tahu. Istihlal itu masjid yang di Jakarta, gede banget. Itu Istiqlal. Istihlal itu meminta halal, artinya saling menghalal. Takut ada makanan, takut ada minuman yang belum sempat dihalalkan, acara ini minta halalnya. Kita ge sama minta halalnya. Maaf nih, lelaguan kita nih, kalau kita kondangan atau ngebesan nih, belum disuruh kita udah ngebelewok we makan. Apaanan? Ada tulisan tuh, selamat mencicipi. Mencicipi bang, mencicipi po, nyicipin po. Tuh tulisannya ngejengleng. Nyicipin, kalau nyicipin teh apa coba? Ngerasain. Ya elat Noel doang dikit ngeletak. Ngapa kita kuat nambah segala? Kadang yang keriaan melengge, bugis sepiring ora ada. Hah? Apem ora ada. Tuh, minta halalnya. Yang ketiga, ini yang paling penting, ada yang namanya dalam halal bil halal itu istida'un, meminta doa. Kita teh minta doa, kita supaya doain. Lah emang apa? Kudu didoain. Emang apa? Kita itu kalau kita nggak mau minta doa sama orang lain, itu kita itu namanya sombong, kayak orang Wahabi. Orang Wahabi boro-boro ya ngedoain orang lain, deweknya aja nggak didoain. Habis sembahyang teh malah buka HP. Kita mah ngedoain. Tuh. Nih. Di Mekah orang teh kuat rembik. Ilok nggak tahu rembik. Lah gue norak banget ah. Rembik. Tahu nggak rembik? Buyak. Kan nih. Ada banyak. Kalau banyak itu di atas 2, 3 itu disebut banyak. Nah, ada lagi lebih dari banyak, buyak. Tuh. Ada lagi di atas buyak, renyak. Lebih atas lagi rembik. Tuh. Kuat rembik orang. Nih. Nih ya. Kita jangan takut. Orang di sono rembik, kita bakal tahu saudara-saudara kita di sono sesama muslim. Masya Allah, orang macam-macam itu Allah nyiptain ya. Dari kulit ya orang di sono. Kita jangan usil ya. Ada yang putih, ada yang bule, ada yang hitamnya sing bernyai, kayak lampu disco. Ya Allah. Makanya perlu doa di sono. Beda sama di kita di sini. Maka kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita 8 orang ini yang mau menunaikan ibadah haji dan umrohnya, Allah panjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, Allah berikan kemudahan kelancaran di dalam ibadah haji dan umrohnya, biar bisa berbalik lagi ke kita. Berbalik kan kemari, berbalik dengan membawa gelar haji yang mabrur dan mabruroh, haji yang makbul dan makbulah, haji umroh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah intinya mah itu ibadah halal bil halal mah. Nah, hadirin wal hadirat,
Saya nggak bisa lama karena saya ada tugas. Nih, semua umat Islam ngiler pengen ibadah haji. Siapa coba orangnya yang kagak pengen ibadah haji? Hah? Boro-boro yang belum, yang udah ge ketagihan. Hah? Boro-boro yang belum, yang udah ge ketagihan. Tuh. Cuman nih maaf, kan enggak semuanya umat Islam itu wajib menunaikan ibadah haji. Ya guru ya, wajib enggak umat Islam semuanya itu menunaikan ibadah haji? Enggak wajib kan? Yang wajib itu buat siapa? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Yang wajib menunaikan ibadah haji itu man istata'a, orang yang Allah berikan kemampuan. Mampu apanya? Nah, ada duitnya. Kan ada ONA ongkos naik haji, kan kudu dibayar itu teh. Lah emang kalau gue mau make ongkos gue mah kali bisa. Lah gi nggak make ongkos sono nggak digelar. Boro-boro nyampe Mekah Madinah, ya elah, karena makan berangkat ke Kertajati ya. Itunya embarkasinya di Indramayu. Itu makan ininya naik pesawatnya, ngumpulnya mah di Indramayu. Kan dulu mah kita di Bekasi, ya kan? Tuh, boro-boro nyampe Mekah Madinah sampai Indramayu ge modar. Tuh. Sekarang masalah ongkos, ya emang udah nasibnya ada kalanya orang itu ibadah haji ongkosnya boleh ngeladang jual tanah. Ada kan seperti itu? Ada jual tanah sehingga dia bisa ibadah haji, disebutlah haji surnah, gusuran tanah. Maaf, kadang ada yang ngegosip, ilah gue bisa kalau begitu mah ibadah haji unggal tahu gue bisa kalau boleh ladang ngejual tanah mah, kegusuran tanah. Nih dengerin, orang-orang mah punya tanahnya ya, orang-orang mah punya tanahnya dijual, daripada kita cuma ngegosip doang. Tuh, ada lagi orang ibadah haji ada yang ngongkosin, tuh disebutlah haji kosasi, ongkos boleh ngasih, asal jangan haji surna. Haji Fatimah. Haji Fatimah itu jual tempat, jual rumah. Lah pulang dari Mekah jadi belangsak. Tuh. Terus saya ge pengen ibadah haji, pengen saya ge. Cuman saya mah orang belangsak. Ilok bisa ke Mekah. Nih, maaf. Itu ilok jangan dibawa-bawa ya. Allah itu Qadirun. Allah itu maha berkehendak, Allah itu maha kuasa. Kalau Allah menghendaki, ada enggak yang mampu bisa menghalangi? Mual ada. Kita zikir nih setiap pada sholat, wala radda lima qadaita. Enggak ada yang bisa menolak akan keputusan Allah. Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Sing penting berusahalah dan berdoalah, biar kata kita belangsak nih, rumah kita gubuk reot. Lah siapa tahu ya, kita lagi tidur tibra nih, ujug-ujug iya, ujug-ujug ada angin puting beliung ya, kebawa kabur gubuk kita tuh sama ranjang-ranjangnya. Kan kita lagi ngorok di ranjang itu, buat jeret di Mekah, ketemu sama Bapak Rohmat. Dah, lah Ence ada di sini. Lah tahu Ence tadi lagi tidur, ujug-ujug ada di sini. Udah tuh, ayo umroh, pakai baju ihramnya, kan kagak bawa baju ihram. Aduh, begini apa kita akalin, ada spray ayo kuntal-kuntal. Tuh. Itu haji namanya haji puting beliung. Pulang ke Mekah
ntar nggak ada puting beliungnya sono. Nah, nih sebaliknya, mohon maaf, orang yang Allah berikan kemampuan, artinya bagaimana? Disebutlah dia orang kaya, mampu untuk menunaikan ibadah haji. Ngapa dinanti-nanti, akhirnya keburu mati? Ngapa dientar-entar, akhirnya keburu modar? Ngapa diengke-engke, akhirnya keburu jadi bang? Kayak tuh, diajak ibadah haji entar-entar, ya modar pisan. Ayo, orang kaya bukannya buru-buru ibadah haji, pertimbangan lah, takut mati lah, jatuh dari kapal lah. Nih, mati mah udah takdir. Kalau memang kontrak hidup kita udah habis, di mana kita bakal mati, nggak kudu nungguin jatuh dari kapal. Apalagi zaman sekarang, mohon maaf, lagi zaman perang, ntar gua lagi kena rudal lagi lah. Mau di mana kalau memang udah habis kontrak mah bakal mati. Nggak kudu jatuh dari kapal, kadang jatuh dari ayunan bisa mati, Bang. Oh, ilok, make ilok. Lah kalau ayunannya di atas tower, ya hayo. Hah? Ilok kagak mati. Tuh. Nih orang kaya, man malaka zadan warohilatan, orang yang memiliki zat bekal, duitnya banyak, habis gusuran, rumahnya gedong, kontrakannya ngejejer, warohilatan, mobilnya juga banyak, dari jenis merek apa ada mobilnya, motor belatak. Tuballighu ila baitillah, kalau dijual salah satunya bisa dia ibadah haji reguler atau plus. Dinanti Haji Samsudin ngajakin, ya udah napa Bang, hayu daftar, hayu sama saya ajak kayak Yayasan Anu atau plus enti we haji, akhirnya mah keburu mati. Tuh apa kata Haji Samsudin, dia lebok loh. Pala aleh ayyamuta yahudian au nasronian, maka orang tersebut matinya tinggal pilih, kagak Yahudi Nasrani, kagak Nasrani ya Yahudi. Jadi kesimpulannya bagaimana? Orang kaya yang kagak buru-buru berangkat haji, akhirnya keburu mati, matinya tinggal pilih, kagak Yahudi Nasrani, kagak Nasrani Yahudi. Tuh dengerin orang kaya, dengerin. Tuh, makanya saya mah kalau diundang ceramah haji halal bihalal, saya udah begini ngajakin, ayo buru-buru daftar. Makanya yang yayasan haji teh untung, kudunya mah terima kasih sama saya. Boro-boro ngasih, terima kasih ge kagak, kepada hidang. Nah, sekarang ibadah, nih ibadah, nih ibadah. Saya pernah nyingkap kitab, nyingkap. Abang sokan nyingkap. Rok. Haji Samsudin, namanya Tambihul Gopilin. Karya Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarkan 305 Hijriah. Di situ ada dauh ulama namanya Syekh Syakik bin Ibrahim Az-Zahidi. Apa kata beliau? Hisnul amali salah satu asya'a. Bentengnya amal itu ada 3. Benteng. Benteng. Tahu nggak benteng? Mau tahu ini benteng? Norak banget. Kebo. Benteng teh kebo. Banteng itu mah ya. Bentengnya amal ada 3. Nih, Pak Rohmat, benteng amal. Bentengnya ada 3 benteng. Yang pertama, ayyaro anal amala minallah. Yakinkan di dalam hati kita bahwa segala amal ibadah yang kita kerjakan minallah.